Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Angrich Channel. Kali ini akan dikupas kembali unboxing tax rule guys. Kita akan unboxing peraturan Menteri Keuangan nomor 143 PMK.03 2020 tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan perpanjangan pemberlakuan fasilitas PPH berdasarkan PP nomor 29 tahun 2020. Baik guys, terima kasih telah like dan share, dan juga sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak guys, mohon subscribe tulisan yang masih berwarna merah. Oke guys, selamat menyaksikan. Oke, kita langsung ke peraturannya guys. Peraturan Menteri Keuangan nomor 143 tahun 2020. Oke. Peraturan Menteri Keuangan nomor 143 03 2020 tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi coronavirus disease 2019 dan perpanjangan pemberlakuan fasilitas pajak penghasilan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2020 tentang fasilitas pajak penghasilan dalam rangka penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Oke, seperti biasa guys, kita akan ke considerance dulu ya, dimulai dari pertimbangan menimbang di sini guys. Sehubungan dengan dampak penyebaran coronavirus disease ya 2019 atau COVID-19 masih tetap diperlukan kebijakan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat serta melindungi sektor usaha. Oke, kemudian itu yang pertama ya guys. Kemudian yang kedua, oke, untuk merespon dampak penyebaran COVID-19 masih diperlukan fasilitas pajak untuk mendukung ketersediaan barang dan jasa guna penanganan pandemi COVID-19, serta fasilitas pajak penghasilan yang mendorong industri alat kesehatan dan atau perbekalan kesehatan rumah tangga dan fasilitas pajak penghasilan sehubungan dengan dukungan masyarakat dalam bentuk sumbangan, ketersediaan tenaga sumber daya manusia di bidang kesehatan, dan ketersediaan harta dalam rangka penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Oke. Bahwa peraturan Menteri Keuangan nomor 28 PMK.03 2020 ya, masih belum menampung kebutuhan fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, sehingga perlu dilakukan penggantian terhadap peraturan Menteri Keuangan dimaksud, serta untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 8, pasal 22 ayat 2, dan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, guys. Oke, maka di sini dan
Ada lagi guys, dan pasal 3 ayat 18, pasal 7 ayat 3, pasal 8 ayat 7, dan pasal 9 ayat 10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang fasilitas pajak penghasilan dalam rangka penanganan COVID-19, guys. Berdasarkan pertimbangan pada huruf A, huruf B, dan huruf C di atas, maka perlu menetapkan peraturan Menteri Keuangan tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan perpanjangan pemberlakuan fasilitas pajak penghasilan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2020. Oke, mengingat pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian Undang-Undang nomor 6 ya, tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau Undang-Undang KUP, guys. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009. Oke. Kemudian Undang-Undang nomor 7, guys, tentang pajak penghasilan yang tadi ya. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Lalu Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah atau Undang-Undang PPN, guys. Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2009. Kemudian juga Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Lalu Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Oke. Kemudian juga peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2020, guys, yang tadi ya, tentang fasilitas PPH dalam rangka penanganan COVID-19. Oke, lalu ada lagi peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan. Lalu peraturan Menteri Keuangan nomor 217 dan Kementerian 01 2018 tentang organisasi dan tata cara Kementerian Keuangan. Oke, maka memutuskan menetapkan peraturan Menteri Keuangan tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi coronavirus disease 2019 dan perpanjangan pemberlakuan fasilitas pajak penghasilan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2020 tentang fasilitas pajak penghasilan dalam rangka penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Oke, guys. Oke, kita lanjut, guys, ke ketentuan umum. Ketentuan umum dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 143 PKP nomor 3 2020 ini, guys. Oke, ini sama seperti biasanya, guys. Di sini disebut lagi, guys, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Oh iya, sebelum kita ke ketentuan umum, guys, Peraturan Menteri Keuangan nomor 143 tahun 2020 ini, guys, itu mencabut Peraturan Menteri Keuangan nomor 28 PMK 03 tahun 2020 yang tadi sudah disebut ya, guys, nanti kita membahas considerance. Oke, dan di sini sebagian besar sama ya istilah-istilah atau ketentuan umum yang dimaksud dalam peraturan Menteri Keuangan ini, guys. Hampir mirip ya, tapi ada beberapa yang dihilangkan, ada yang ditambah, guys. Tapi untuk yang ini, guys, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai selanjutnya disebut Undang-Undang PPN, ini masih sama ya seperti di peraturan sebelumnya PMK nomor 28 tahun 2020. Oke, lalu juga disebut Undang-Undang PPH, guys. Oke, itu Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 ya. Lalu Undang-Undang PPN. Oke, Undang-Undang PPN. Oke, kemudian juga ada pajak penghasilan, selalu disingkat PPH. Lalu ada wajib pajak, guys, istilah wajib pajak. Ya, ini standar ya, guys ya. Termasuk juga pengusaha kena pajak ya, seperti peraturan sebelumnya juga yang sudah dicabut dengan peraturan ini, PMK nomor 28, PMK nomor 3 2020, dicabut dengan PMK nomor 143, PMK 03 2020. Oke. Lalu di sini juga barang kena pajak, ada lagi istilah jasa kena pajak, kemudian daerah pabean, masa pajak, kemudian surat keterangan pemanfaatan jasa kena pajak keluarga pabean untuk SKJLN, masih sama, guys, seperti PMK sebelumnya 28, lalu ada KPP pihak tertentu ya. Oke. Pihak tertentu yang menerima insentif perpajakan. Nah, ini sudah khusus ini ya, guys.
Lalu ada lagi badan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah yang melakukan penanganan pandemi COVID-19. Nah, ini guys, ada tambahan istilah rumah sakit kalau nggak salah. Ya, istilah rumah sakit. Oke, kita cek di PMK yang sebelumnya guys, PMK nomor 28, PMK 03 tahun 2020. Oke, rumah sakit di sini diperjelas lagi istilahnya ya guys ya. Oke, rumah sakit sebelumnya di sini istilahnya adalah rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan untuk penanganan pasien pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Nah, sebentar di sini guys, rumah sakit adalah rumah sakit yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan, kepala daerah atau dinas kesehatan tingkat 1, atau kepala daerah atau dinas kesehatan tingkat 2 sebagai rumah sakit rujukan untuk penanganan pasien pandemi COVID-19 atau COVID-19. Ya, ada perluasan guys. Ada perluasan istilah rumah sakit di sini. Ya, bukan cuma ditunjuk, tapi juga di sini ditunjuk oleh siapa? Kementerian Kesehatan, kepala daerah atau dinas kesehatan tingkat 1 atau kepala daerah atau dinas kesehatan tingkat 2. Kemudian guys, pihak lain ini masih sama ya kalau nggak salah istilahnya. Ya, pihak selain badan atau instansi pemerintah atau rumah sakit yang ditunjuk oleh badan instansi pemerintah rumah sakit untuk membantu penanganan pandemi COVID-19. Pihak ketiga adalah pihak yang bertransaksi dengan badan instansi pemerintah, rumah sakit atau pihak lain untuk penanganan pandemi COVID-19. Masih sama ya? Nah, ini dia guys. Oke, kalau sebelumnya guys, di sini di PMK 28, setelah pihak ketiga langsung saluran tertentu di sini, ya, saluran diterapkan oleh Dirjen Pajak sebagai saluran layanan pengajuan permohonan perpajakan tanpa tatap muka melalui email resmi masing-masing KPP, melalui akun media sosial KPP atau di laman pajak.go.id garing unit kerja. Nah, ini ada di batang tubuh nanti peraturannya guys. Tapi yang ini di istilah ketentuan umum hilang guys, di peraturan yang PMK nomor 143 tahun 2020. Oke, setelah pihak tiga di sini ada BNPB guys, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, lembaga pemerintahan dan kementerian sebagai masuk dalam undang-undang tentang penanggulangan bencana. Lalu industri farmasi, nah ini baru guys, ya perluasan di sini guys, industri farmasi, produksi vaksin dan atau obat adalah wajib pajak dan atau pengusaha kena pajak yang memproduksi vaksin dan obat untuk penanganan COVID-19. Oke, itulah istilah-istilah umum yang ada dalam atau ketentuan umum yang ada dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 143 dan 03 2020. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke fasilitas yang pertama, guys. Ada dua fasilitas ya, guys. Pajak pertambahan nilai, dan pajak penghasilan. Oke, kita mulai dengan yang pajak penghasilan, fasilitas pajak pertambahan nilai dulu, guys, di sini. Standar ya, seperti biasa di awal-awal. Oke, kalau TPN langsung disebut, guys. Insentif pajak pertambahan nilai diberikan kepada pihak tertentu atas impor atau perolehan BKP, perolehan JKP, dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah di dalam daerah APBN. Kemudian di sini selain pihak tertentu, disebutkan juga industri farmasi produksi vaksin dan atau obat atas impor atau perolehan bahan baku vaksin dan atau obat untuk penanganan COVID-19. Oke, diberikan juga yang ketiga kepada wajib pajak yang memperoleh vaksin dan atau obat untuk penanganan coronavirus disease tahun 2019 COVID-19 dari industri farmasi produksi vaksin dan atau obat sebagaimana dimaksud pada huruf B. Nah, ini ya. Yang pertama pihak tertentu guys yang dapat insentif di sini. Kemudian industri farmasi ya, di sini produsen vaksin tentunya ya atau produsen obat. Kemudian yang ketiga, wajib pajak yang memperoleh vaksin atau obat untuk penanganan COVID-19 dari industri farmasi tadi guys. Oke. Yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Nah, ini dia guys. Sejak masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak Desember 2020. Nah, kalau nggak salah guys, di PMK sebelumnya, ya, semua fasilitas itu sampai dengan masa September guys. Oke, berarti ada perpanjangan ya dari yang tadinya akhir September ini sudah berakhir, itu ya. Maka di sini kita sampai dengan masa Desember 2020. Oke, insentifnya guys, dari sini ya
pihak tertentu, impor, dan lain sebagainya, ya tertentu guys. Kalau yang ini langsung disebutkan 3. Oke, itu perbedaan yang pertama ya, note ya. Pihak tertentu, industri farmasi, produsen vaksin dan obat, dan wajib pajak yang memperoleh vaksin. Oke, selanjutnya guys, ini sampai Desember ya. Pihak tertentu di sini masih sama guys, ya. Bisa badan pemerintah, badan instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain. Nah, BKP-nya juga kalau nggak salah nggak jauh beda ya guys, sama semua kok. BKP yang diperlukan dalam rangka penanganan COVID-19, meliputi obat, ya, sama persis guys. Ya, di yang lama juga obat bilangnya guys, ya, obat-obatan, vaksin, obat-obatan vaksin, peralatan laboratorium, ya, kemudian peralatan pendeteksi, peralatan pelindung diri, peralatan untuk perawatan pasien, dan atau peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan oleh pihak tertentu untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19. Sama nih guys, nggak ada perubahan untuk BKP-nya. Begitu juga untuk JKP-nya guys. Nggak berbeda dari PMK yang 28. Oke, JKP bukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dalam PMK 143 ini guys, meliputi jasa konstruksi, jasa konsultasi teknik dan manajemen, jasa persewaan atau jasa pendukung lainnya yang dinyatakan oleh pihak tertentu untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19. Oke, dan kalau nggak salah juga fasilitasnya sama semua ya, tapi di sini ada tambahan guys. Oke, kita lihat guys, yang sambil perbandingan ya, jadi sama ya, jasa konstruksi, konsultasi, sama kayak tadi. Nah ini guys, PPN terutang, oke, di pasal 5 di sini, sorry di ayat 5, oke, sama ya PPN terutang, atas impor BKP oleh pihak tertentu. Ya tertentu yang tadi ya guys, rumah sakit dan instansi pemerintah dan pihak tertentu gitu ya, oke. Tidak dipungut sesuai BKP, impor BKP oleh pihak tertentu tidak dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, sama guys, persis ya, yang tertentu. Oke. A sama 5 ayat 5 huruf A, sekarang ayat 5 huruf B. Penyerahan BKP pada ayat 3 yang urusan guys, barang-barang untuk penanganan COVID-19, dan JKP, nah ini jasa penanganan COVID-19, oleh PKP kepada pihak tertentu. Maka di sini ditanggung pemerintah guys, PPN terutangnya. Oke, sama juga yang huruf B guys, sama juga di sini PPN-nya di TP guys, ya untuk barang dan jasa kepada pihak tertentu, PPN DTP ditanggung pemerintah. Oke, sekarang huruf C guys, pasal 5 huruf C. Pemanfaatan JKP pada ayat 4. Oke, tadi yang JKP ya. Dan juga dari PPN dilarang dari PPN oleh pihak tertentu. Maka PPN terutang ditanggung pemerintah guys. Nah, ini ABC sama persis guys. Seperti yang PMK sebelumnya, yang dicabut dengan PMK 143. Nah, di PMK 143 ini guys, tahun 2020, ada tambahan lagi fasilitas untuk pajak pertambahan nilai. Oke, huruf D, huruf E, huruf F. Impor bahan baku untuk produksi vaksin dan atau untuk penanganan COVID-19 oleh industri farmasi. Industri farmasi produksi vaksin dan atau obat, PPN terutang ditanggung pemerintah guys. Oke, fasilitas tempat. Penyerahan bahan baku untuk produksi vaksin dan atau obat untuk penanganan COVID-19 oleh PKP kepada industri farmasi produksi vaksin atau obat, PPN terutang ditanggung pemerintah. Huruf E, huruf F sekarang guys, penyerahan vaksin dan atau obat untuk penanganan COVID-19 oleh industri farmasi produksi vaksin dan atau obat. Oke, PPN terutang ditanggung pemerintah. Jadi tambahannya huruf D, impor bahan baku untuk produksi vaksin, penyerahan bahan baku selain impor ya untuk produksi vaksin, dan penyerahan vaksinnya. Ketiganya PPN ditanggung pemerintah guys. Ini tambahannya guys, di PMK yang baru ini guys, yang mencabut PMK nomor 28 tahun 2020. Nah, ini sisanya masih mirip kok guys. Ya, penyerahan BKP, JKP, termasuk juga penyerahan berupa pemberian cuma-cuma. Oke, masih sama juga dalam hal yang tertentu melakukan impor BKP yang digunakan untuk kegiatan pemanfaatan JKP dari luar dari pabean, dalam dari pabean, impor BKP tersebut tidak dikenai PPN sepanjang pihak tertentu memiliki SKJLN. Oke, surat keterangan jasa luar negeri ya, sebelum melakukan impor sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sama guys, masih sama yang sebelumnya. Oke, nah ini guys, insentif PPN ya, oke, ada huruf B guys, dan huruf C.
Oke, di sini bagi pihak lain, kan yang huruf A tadi kan oleh pihak tertentu ya. Oke, perolehan BKP, perolehan JKP atau pemanfaatan JKP di luar daerah di dalam daerah pembiayaan selanjutnya akan diserahkan kepada badan instansi pemerintah atau rumah sakit untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19 tanpa mendapat imbalan kompensasi. Oke, ya, insentif PPN bagi pihak lain diberikan jika yang tadi tanpa mendapat kompensasi, dan perolehan BKP, perolehan JKP, pemanfaatan JKP luar daerah pembiayaan di dalam daerah pembiayaan tersebut tidak untuk dipergunakan untuk pemakaian sendiri. Ya, jadi di sini ada dua nih, tanpa mendapat kompensasi dan tidak dipergunakan untuk pemakaian sendiri, guys. Oke, guys, ya, maka akan diberikan insentif PPN, guys. Yang tadi dua tuh, PPN DTP ya, ditanggung pemerintah. Itu untuk huruf B dan huruf C. Selanjutnya huruf D dan huruf E. Ini untuk bahan baku kalau nggak salah. Ya, insentif PPN huruf D dan huruf E, ya, baik impor maupun penyerahan, kalau nggak salah bahan baku ya, diberikan setelah industri farmasi produksi vaksin atau obat memperoleh surat rekomendasi dari BNPB yang paling sedikit memuat keterangan identitas industri farmasi produksi vaksin atau obat, identitas PKP yang menyerahkan atau pihak pemasok yang berada di luar pembiayaan, nama dan jumlah bahan, dan pernyataan bahwa perolehan bahan baku yang akan diimpor atau diperoleh merupakan bahan baku untuk produksi vaksin atau obat untuk penanganan COVID-19. Huruf B dan E kalau nggak salah ya. Yang terakhir nih. Oke, lanjutnya lagi guys. Surat rekomendasi yang tadi guys berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember. Ya, jadi tadi surat rekomendasi dari BNPB guys. Oke, kemudian selanjutnya guys, masih di PPN kita. PKP yang melakukan penyerahan, oke, huruf B, huruf E, huruf F. Oke, huruf B, huruf E, huruf F. Huruf A tadi kan diimpor ya untuk pihak tertentu ya. Oke. Huruf B ini penyerahan BKP JKP. Huruf E, huruf F kalau nggak salah ini bahan baku, baik impor maupun bahan baku dan melakukan penyerahan hasil tadi ya. Oke, huruf B itu tadi 00 ya, bahan baku, dan huruf E juga bahan baku guys. Oke, huruf F ini yang vaksin, serta industri produk farmasi dan atau obat melakukan impor, wajib membuat. Oke, PKP yang melakukan penyerahan, serta industri farmasi produksi vaksin dan atau obat yang melakukan impor, wajib membuat faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya bersamakan dengan faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan laporan realisasi PPN DTP. Ini masih sama ya. Oke, kita lihat ada bedanya kan di sini. Faktur pajak atau dokumen tertentu, di sini ada tambahan dokumen tertentu guys, kalau nggak salah guys. Kalau yang kemarin, yang PMK yang lama, PMK 28, cuma faktur pajak ya. Jadi ditambahkan atau dokumen tertentu, ini juga sama ya. Ya, serta industri, tadinya kan nggak ada huruf E, huruf DEF tadinya kan nggak ada, di sini dimasukkan ya guys. Plus ada dokumen tertentu, serta industri farmasi dan sebagainya. Oke. Ini faktur pajak atau dokumen tertentu kedudukan bersama dengan faktur pajak. Dan harus wajib membuat laporan realisasi PPN BTP. Nah, ini juga masih sama guys, kecuali ada tambahan dokumen tertentu ya, istilah dokumen tertentu kedudukan bersamakan dengan faktur pajak. Oke, faktur pajak atau dokumen tertentu kedudukan bersamakan dengan faktur pajak harus membuat keterangan PPN ditanggung pemerintah X PMK nomor PMK nomor 3 2020, berarti berdasarkan PMK 143 ya guys, PMK nomor 3 2020. Nah, oke. Ini masih sama nih, mirip sama yang kemarin ya. Cuma beda penyebutan aja berarti PMK-nya. Oke, lanjut guys. Faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang dilaporkan dalam SPT massa sesuai ketentuan perundang-undangan oleh PKP yang melakukan penyerahan dalam huruf B, huruf E, ya, pasal 2 ayat 5, huruf B, huruf E, huruf F, serta industri farmasi, produksi vaksin atau obat yang melakukan impor sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 5 huruf B. Nah, ini guys, diperlakukan sebagai laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah. Oke guys, ini bagus ya, karena sebelumnya itu untuk yang pihak ya, untuk PKP di sini guys, ya, bukan pihak tertentu ya. Untuk PKP sebelumnya wajib melakukan laporan realisasi. Oke. Ya, di sini. Nah, ini dia guys, laporan realisasi di sini. Contoh format lampiran A1.
Oke, jadi dia bikin lagi guys. Nah, kalau yang sekarang berlaku PMK 143, oke, sepanjang faktur pajak dokumen tertentu yang kedudukannya bersamakan dengan faktur pajak dilaporkan dalam SPT, oke guys, bagi mereka nih yang dapat fasilitas ini ya disebutkan tadi 2 ayat 5 huruf B, huruf E, huruf F, status farmasi yang melakukan impor 2 ayat 5 huruf D. Nah, ini dia. Faktur pajak dan dokumen tertentu dilaporkan dalam SPT masa PPN tersebut dilakukan sebagai laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah. Bagus nih guys. Ya, bagus ini. Jadi nggak usah repot-repot lagi bikin laporan realisasi dalam format terpisah ya. Di sini kan dalam lampiran A1 PMK 28 guys. Oke, ini untuk PKP. Ya, kemudian lanjut guys. Ini untuk oh ini masih ada lagi ya. Nah, ini kan tadi nah ini kan, ini penegasan. Ini penegasan guys. Atas penyerahan ya dalam pasal 2 ayat 5 huruf B, huruf E, huruf F serta impor pasal 25 pasal 2 ayat 5 huruf B. Nah, ini guys, penegasan guys. Ya, tidak menggunakan faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya bersama dengan faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang tadi guys. Ya, harus faktur pajak atau dokumen tertentu dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ya, terkait dengan teknis pembuatan faktur pajak berarti ya. Tidak menggunakan faktur pajak atau dokumen tertentu kedudukannya bersama dengan faktur pajak dan atau tidak dilaporkan sesuai ketentuan oleh PKP dalam SPT masa PPN pada ayat 3, maka tidak diberikan insentif PPN dan dikenai PPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi insentifnya gugur guys. Ya, jadi pakai tadi ada 2 kata. Faktur pajaknya dibuat, faktur pajak atau dokumen tertentu dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, faktur pajak dokumen tertentu yang bersamakan dengan faktur pajak tadi dilaporkan dalam SPT masa. Oke, maka untuk PKP yang barusan guys, itu merupakan laporan realisasi. Oke, satu. Yang kedua, pihak tertentu sekarang guys. Pihak tertentu yang melakukan pemanfaatan JKP dari luar data pabean di dalam data pabean pada pasal 2 ayat 5 huruf C harus membuat surat setoran pajak atau cetakan kode billing di buku cat atau tulisan PPN ditanggung pemerintah XPNK nomor yang ini guys 143 tanggal 3 2020 dan membuat laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah sesuai dengan contoh format pada lampiran huruf A yang merupakan bagian yang terpisahkan dari peraturan menteri ini. Kalau nggak salah sama guys. Untuk pihak tertentu ini wajib membuat laporan realisasi ya. Jadi pihak tertentu ya guys, ya, kode billing sama membuat laporan realisasi ya. Jadi cuman di sini huruf A2 kalau yang di PMK yang baru sekarang langsung lampiran huruf A. Oke, sekarang kita lihat guys lampiran huruf A-nya. Seperti apa sih? Oke, lampiran huruf A. Nah ini ya guys. Contoh format laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah atas pemanfaatan JKP di luar PPN di dalam dua PPN. Nah, ini guys, laporan realisasinya. Oke, nama PKP, NPWP, masa pajak, daftar rincian transaksi PPN DTP ini sama kalau nggak salah sama PMK yang sebelumnya ya. Cuman yang tadinya 2 sekarang jadi A guys. Oke, ya. For ini guys, formulirnya seperti ini guys. Oke. Untuk pihak tertentu guys. Ya, laporan realisasi untuk pihak tertentu atas JLN, jasa luar negeri. Oke, itu guys. Ya, kita kembali lagi. Pihak tertentu di sini. Laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah dibuat setiap masa. Nah, oke, kita lihat sekarang. Laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah pada huruf B. Oke, pada ayat 3 huruf B, entah di sini ayat 3 huruf B berarti PKP ya. PKP kan yang sebelumnya harus membuat laporan realisasi. Dan ayat 4 huruf B, oke, untuk pihak tertentu. Ya, yang lama guys, dibuat untuk periode masa pajak April sampai dengan Maret. Sorry, masa pajak April sampai dengan masa pajak Juni 2020 dan masa pajak Juli sampai dengan masa pajak September. Berarti 2 kali lapor ya. Sementara di yang peraturan baru harus dibuat setiap bulan, tapi hanya untuk pihak tertentu. Oh sorry, benar ya. Ayat 1 huruf B dan ayat 5 huruf B. Iya benar guys. Ya, emang setiap bulan kan nanti dilaporkan dalam SPT masa. Tapi untuk pihak tertentu emang perbedaannya jadi yang lama ini 2 kali lapor, yang sekarang harus setiap bulan guys. Oke, nah khusus untuk pihak tertentu di sini pasal 5 huruf B ya. Dan ini guys, ayat 5 huruf B sorry.
disampaikan melalui saluran tertentu pada laman pajak.go.id paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak yang ini guys, setiap bulan. Jadi dia mundur lagi guys, sebulan. Ya, misalnya untuk masa pajak Oktober berarti November ya, paling lambat guys. Tapi setiap bulan lapornya. Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak di ayat 6. Oke. Ya, jadi di sini baik pihak tertentu maupun PKP wajib melaporkan laporan realisasi setiap bulan. Oke. Pihak tertentu yang memanfaatkan fasilitas PPN DTP ditanggung pemerintah atas pemanfaatan jasa kena pajak dari wilayah pabean, tetapi tidak menyampaikan laporan realisasi, ya, yang tadi guys, yang pihak tertentu tidak diberikan insentif PPN guys. Oke guys, ya, tidak mendapat insentif PPN. Oke, jadi perbedaannya di sini ya guys, ya, sebulan sekali. Kalau yang ini yang lama nih 2 kali lapor guys, laporan realisasinya. Ya, berarti yang pertama tanggal 20 Juli untuk periode masa pajak April sampai dengan Juni dan tanggal 20 Oktober 2020 untuk masa pajak Juli sampai dengan September. Yang sekarang yang akan berlaku PMK 143 setiap bulan lapornya, tidak lagi 2 periode. Ya, jadi sampai dengan masa pajak September. Oke, nanti kita lihat peralihannya guys. Kita lihat aturan peralihannya. Oke, nah kemudian yang pasal 4 ini guys terkait dengan pertanggungjawaban Menteri Keuangan. Oke, pertanggungjawaban belanja subsidi PPN BTP guys. Ya, dilakukan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung pemerintah. Oke, itulah fasilitas PPN ditanggung pemerintah guys. Selanjutnya adalah fasilitas pajak penghasilan. Ya, kalau nggak salah ada PPh 22, ada PPh 21, ada PPh 23 guys. Oke, kita lihat sekarang pasal 5-nya guys, fasilitas pajak penghasilan. PPh pasal 22 impor dipungut oleh bank devisa, ini yang normal ya, atau DJBC pada saat WP melakukan impor barang. Oke, ya, ini juga masih normal guys. PPh 22, PPh pasal 22 dipungut oleh instansi pemerintah berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Badan usaha tertentu berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. BUMN termasuk di sini guys. Badan usaha yang bergerak dalam bidang industri farmasi, nah ini farmasi ya, atas penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke. PMK 34 ya guys, tahun 2017. Ya, diubah terakhir dengan PMK 110, PMK 010 2018. Oke, di situ guys peraturannya. Oke, lanjut lagi. Besarnya tarif PPh pasal 22 impor pada ayat 1 dan ayat 2 sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan mengenai penggunaan PPh pasal 22. Oke, tadi ya sama ya. Oke, lanjut lagi guys, PMK 34 berarti peraturan Menteri Keuangan nomor 34 PMK 010 kalau nggak salah ya, tahun 2017. Oke, lanjut lagi. Nah, ini juga sama guys, barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi coronavirus disease 2019, seperti PMK yang sebelumnya guys, PMK nomor 28 dan PMK 03 tahun 2020 juga di sini, ya masih sama ya, obat, vaksin, peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, peralatan pelindung diri, peralatan perawatan pasien, dan atau peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan oleh pihak tertentu untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19. Oke, pihak tertentu, nah ini ya, mulai nih guys, fasilitasnya dari sini guys, PPh pasal 22. Pihak tertentu yang melakukan impor atau pembelian barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 diberikan pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor dan atau pemungutan PPh pasal 22 sejak masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak Desember 2020. Oke, kita lihat guys, yang sebelumnya, kalau nggak salah masih sama ya peruntukannya ya, kecuali masalah, nah sampai dengan masa September guys yang lama. Berarti ada perpanjangan jangka waktu ya, September menjadi Desember untuk pihak tertentu. Oke. Sekarang selanjutnya guys, kalau nggak salah pihak ketiga sama ya. Yang melakukan penjualan barang, pihak ketiga, yang melakukan penjualan berarti perusahaan farmasi ya guys. Ya, PPN atas penjualan industri farmasi tadi ya. Yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 kepada pihak tertentu diberikan pembebasan. Oke. Di sini pembebasan PPh pasal 22 semuanya guys.
diberikan pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 sejak masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak Desember 2020. Oke, ini juga sama ya, April ini sama, tapi di sini sampai September guys. Berarti ada perpanjangan waktu lagi ya sampai masa Desember. Oke, pihak tertentu, pihak ketiga. Oke, bentar. Pihak tertentu, pihak ketiga, lanjut lagi. Sekarang yang ini yang lama guys, di PMK 28 nggak ada nih guys. Ya, note lagi ya. Industri farmasi produksi vaksin atau obat yang melakukan impor dan atau pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin atau obat ya untuk penanganan COVID-19 diberikan pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor dan atau pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 ya sejak masa pajak Oktober sampai dengan masa pajak Desember ya. Yang lama kan udah jalan ya guys. Ya. Di PMK 28 nggak ada. Berarti kan mulai masa pajak Oktober guys. Karena argonya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK 143 ini yang terbit di bulan Oktober ini guys. Oke. Berarti diberikan untuk pemungutan PPh pasal 22 impor ya pembebasannya ya atau pemungutan PPh pasal 22 pembebasannya sejak Oktober sampai dengan Desember 2020 untuk industri farmasi produksi vaksin atau obat. Oke. Selanjutnya guys, ini juga baru lagi guys. Ya, ketentuan administratif ini guys, pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor dan atau pemungutan PPh pasal 22 diberikan setelah industri farmasi produksi vaksin dan atau obat memperoleh surat rekomendasi dari BNPB yang paling sedikit memuat keterangan sama kayak yang PPN kok ini. Fasilitas PPN di TP ya. Pemuat keterangan rekomendasinya ini adalah identitas industri farmasi produksi vaksin atau obat, identitas penjual, nama dan jumlah barang, dan pernyataan bahwa perolehan bahan baku yang akan diimpor atau dibeli merupakan bahan baku untuk produksi vaksin atau obat untuk penanganan COVID-19. Surat rekomendasinya juga sama guys, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Industri farmasi produksi vaksin atau obat yang melakukan penjualan vaksin atau obat untuk penanganan COVID-19 kepada instansi pemerintah dan atau badan usaha tertentu diberikan pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 sejak masa pajak Oktober sampai dengan Desember 2020. Jadi kalau kedua ke instansi pemerintah atau BUMN guys, badan usaha tertentu. Ya, maka di sini dapat fasilitas pembebasan PPh pasal 22 untuk Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020. Nah, disebut lagi ya guys, di sini pihak tertentu di sini pada instansi pemerintah, rumah sakit, ya tadi kan ada BUMN ya, rumah sakit juga termasuk di sini, dan atau pihak lain. Oke, ini baru semua ya guys, karena sebelumnya berhenti udah, tau kan ya, langsung SKB aja di sini bahasnya, tapi ini masih lanjut lagi guys. Oke, lanjut lagi guys ya. Nah, ini baru SKB nih guys. Setelah tadi dipilah-pilah siapa saja yang dapat PPh pasal 22 dibebaskan, akhirnya baru di sini disebutkan pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor dilakukan oleh DJBC tanpa surat keterangan bebas pemungutan PPh pasal 22 impor. Oke, pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 ya, yang non impor berarti ya, diberikan melalui surat keterangan bebas pemungutan PPh pasal 22. Jadi kalau impor di sini tanpa SKB ya, pemungutan PPh 22 non impor diberikan melalui SKB PPh pasal 22. Oke, nah ini kemudian guys, masalah administratif lagi guys. Untuk memperoleh SKB pemungutan PPh pasal 22 ya. Oke, SKB pasal 22 bagi pihak tertentu, pihak ketiga atau industri farmasi harus mengajukan permohonan surat keterangan bebas dengan mengisi formulir melalui saluran tertentu pada laman pajak.go.id sesuai dengan contoh format yang ada di lampiran huruf B PMK ini. Oke, karena kita cek guys, lampiran huruf B ya. Nah, ini dia guys permohonannya guys. Contoh format permohonan SKB. Ini bukan cuma untuk pemungutan 22 ya, tapi juga untuk pemotongan PPh pasal 23. Oke, di sini ya seperti ini ya guys bentuknya ya. Saya tangan bawah ini nama NPWP Jabatan bertindak selaku mengajukan permohonan memperoleh surat keterangan bebas dengan alasan contreng guys ya.
Oke, tapi di sini kan pakai syarat tertentu ya, mestinya kita download dulu guys. Oke, melakukan pembuktian dan sebagainya, ini tinggal template, demikian, tanda tangan dan sebagainya. Oke, itu contoh formatnya guys. Format untuk permohonan surat keterangan bebas PPh 22 maupun PPh pasal 23. Oke ya. Pada halaman tadi lagi berarti download dulu isi upload ulang. Oke, lanjut. Oke, ini administrasi di Ditjen Pajak guys. Selesaikan permohonan, Kepala KPP menerbitkan surat keterangan bebas bila pihak tertentu memenuhi ketentuan atau pihak ketiga memenuhi ketentuan. Ya, atau di informasi juga memenuhi ketentuan dan lain sebagainya. Atau surat penolakan bila mereka semua yang tadi disebut tidak memenuhi ketentuan. Oke. Oke. Nah, ini juga sama ya guys, pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor kepada pihak tertentu berlaku sejak 6 April 2020 sampai dengan 31 Desember. Oke, karena kan PMK yang sebelumnya kalau nggak salah 6 April ya berlakunya ya. Di sini guys ya. Oke, itu untuk pihak tertentu guys. Pembebasan untuk PPh impor, pembebasan dari pemungutan PPh impor kepada pihak tertentu berlaku 6 April sampai dengan 31 Desember. Perpanjangan waktu ya. Tadinya kan September guys. PPh pasal 22 kepada pihak tertentu atau pihak ketiga berlaku sejak tanggal SKB diterbitkan sampai dengan 31 Desember. PPh pasal 22 impor kepada industri farmasi produksi vaksin ya berlaku sejak peraturan menteri ini diundangkan sampai dengan 31 Desember. Diundangkan tanggal 1 kalau nggak salah Oktober guys 2020. Oke, karena memang kan baru ada di PMK ini guys industri farmasi produksi vaksin dan obat. Oke, PPh pasal 22 kepada industri farmasi produksi vaksin ya. Yang tadi impornya sekarang untuk pemungutan PPh 22 pembebasannya guys. Kepada industri farmasi produksi vaksin atau obat berlaku sejak tanggal SKB diterbitkan sampai dengan 31 Desember 2020. Pihak tertentu yang telah memperoleh pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor atau PPh pasal 22 harus menyampaikan laporan realisasi dari pembebasan pemungutan PPh pasal 22 impor. Sesuai dengan contoh format dalam materi huruf E atau laporan realisasi pembebasan pemungutan PPh pasal 22 sesuai contoh format dalam materi huruf F. Oke, kita cek dulu guys. Ya. Tadi sudah sampai ke huruf B. Oke. Oh, ini SKB seperti ini guys nih. Ntar dari DJP memberikan SKB seperti ini ya. Menerima atau menolak ya. Ini menerima nih guys. Oke. Ya, di sini apa saja di sini. Kalau mau beli apa dicontohkan nanti. Oke. Berlaku sejak sampai dengan 31 Desember. Oke, lanjut lagi guys. Huruf D ini kalau nggak salah penolakannya yang tadi ya. Yang tadi Ditjen Pajak bisa menolak ya. Oke, ini guys penolakannya. Yang tadi huruf C SKB-nya, huruf D penolakannya. Nah, ini dia laporan realisasinya guys. Untuk impor. Itu yang pasal 22 impor. Ini guys yang harus dilaporkan laporan realisasinya. Huruf F ini untuk pemungutan PPh pasal 22 yang non impor berarti guys. Oke, seperti ini ya. Oke, itu guys. Ya, contoh formatnya. Yang ketiga, yang telah memperoleh pembebasan harus menyampaikan laporan sama tadi ya. Huruf F juga guys. Ya, yang tadi kan di sini pihak tertentu ya guys. Oke, pihak tertentu untuk impornya huruf E, laporan realisasi untuk non impor huruf F. Oke, pihak ketiga juga begitu guys, yang memperoleh pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 menyampaikan laporan realisasi dia pembebasan pemungut PPh pasal 22 sesuai dengan lampiran huruf F. Begitu juga untuk industri farmasi ya, laporan realisasi untuk yang impor huruf E, yang non impor huruf F lampirannya. Oke, dan ini sebagainya. Nah, ini dia. Laporan realisasi dari pembebasan pemungutan PPh pasal 22 impor dan atau PPh pasal 22 disampaikan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya untuk setiap masa pajak. Nah, yang sebelumnya guys, kalau nggak salah sama kayak PPN ya, dia 2 kali lapor aja, ya. 3 bulanan. Nah, ini ya, paling lambat tanggal 20 Juli untuk periode April sampai dengan Juni, 20 Oktober untuk periode Juli sampai dengan September. Yang baru lapor setiap bulan guys. Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya untuk setiap masa pajak. Oke.
Nah, itu untuk fasilitas PPh pasal 22 dibebaskan. Selanjutnya guys, ya, untuk PPh pasal 21 dibebaskan. Oke, untuk orang pribadi guys, imbalan dengan nama dalam bentuk apapun, ya, selain penghasilan atas jasa telah dipotong PPh pasal 2, PPh pasal 4 ayat 2. Nah, di sini guys, wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima atau memperoleh imbalan dari pihak tertentu dari penyerahan jasa, ya, dengan nama dalam bentuk apapun tadi ya, subjek pajak luar dalam negeri guys, orang pribadi, yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, diberikan pembebasan dari pemotongan PPh pasal 21 sejak masa pajak April sampai dengan Desember. Oke, yang kemarin untuk PPh pasal 22 sampai dengan masa pajak September guys. Nah, ini ya, sampai dengan masa pajak September yang baru sampai dengan masa pajak Desember 2020. Sama untuk pembebasan PPh pasal 21 ini bagi mereka tadi penanganan pandemi COVID-19 diberikan tanpa SKB guys, PPh pasal 21 sama kayak yang kemarin ya. Oke. Nah, di sini di peraturan yang baru guys, langsung di peraturan ini terbit yang tertentu harus membuat bukti pemotongan PPh pasal 21 sehubungan dengan pembayaran imbalan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pihak tertentu harus menyampaikan laporan realisasi dari pembebasan pemotongan PPh pasal 21 atas pembayaran imbalan sesuai dengan contoh dalam lampiran huruf G. Yang lama nggak ada guys, ya bukan nggak ada di sini, tapi adanya di surat edaran guys, ya kalau nggak salah SE 24 kalau nggak salah, adanya di SE guys. Jadi ini langsung ditegaskan di peraturannya ya langsung ditegaskan di peraturannya ya SE 24 PJ 2020 yang lama nih. Kalau yang baru langsung disebut di sini guys di batang tubuhnya. Oke, kita lihat dulu guys lampiran huruf G guys. Lampiran huruf G. Oke, nah ini ya. Nah ini dia guys, laporan realisasi pembebasan dari pemotongan PPh pasal 21. Oke, mirip-mirip lah kalau nggak salah. Yang penting di sini durasinya bertambah ya, dari tadinya sampai dengan September, ya sekarang menjadi Desember. Oke, ini mereka ini pahlawan guys, ya dibebaskan dari pemotongan PPh pasal 21 ya memang sudah seharusnya, itu ya. Oke, lanjut lagi guys. Laporan realisasi PPh pasal 21 disampaikan oleh saldo tertentu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya untuk setiap masa pajak. Nah, itu pembebasan PPh pasal 21. Selanjutnya kita ke PPh pasal 23 guys. Oke, penghasilan sehubungan dengan jasa teknik, manajemen, konsultan, dan jasa lain. Selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21, Undang-Undang PPh, Undang-Undang PPh, dan kalau wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Berupa imbalan dengan nama dan apapun dipotong PPh pasal 23. Nah, di sini guys, wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh imbalan dari pihak tertentu atas penyerahan jasa yang tadi, ya jasa teknik, manajemen, konsultan, ya, yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, diberikan pembebasan dari pemotongan PPh pasal 23 sejak masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak Desember 2020. Oke, yang sebelumnya September guys, tambah lagi berarti sampai Desember. Pihak tertentu juga masih sama di sini guys, ya instansi pemerintah, rumah sakit, pihak lain. Oke, pembebasan pemotongan PPh pasal 21 diberikan melalui SKB, ya. Ini nggak beda jauh sama yang kemarin. Ya, tata cara SKB-nya juga masih sama kok guys. Ya, mengajukan melalui saluran tertentu, pajak.go.id, yang huruf B tadi ya, sama seperti PPh 22. Ya, kemudian berdasarkan permohonan juga ntar ada surat SKB-nya, ya, yang tadi lampiran-lampirannya sudah ditunjukkan guys, atau penolakan guys. Oke, berlaku sejak tanggal SKB sampai dengan 31 Desember 2020. Wajib pajak badan dalam negeri dan BUT yang telah memperoleh pembebasan dari pemotongan PPh pasal 23 harus membuat laporan realisasi sesuai dengan lampiran huruf H. Oke, kita lihat sekarang lampiran huruf H, guys. Nah, seperti ini ya, laporan realisasi pembebasan pemotongan PPh pasal 23. Oke, lanjut lagi, guys. Oke, ya. Laporan realisasi disampaikan oleh saluran tertentu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya untuk setiap masa pajak. Oke, itu untuk PPh pasal 23. Oke, selanjutnya kita meningkat guys ke
perpanjangan pemberlakuan fasilitas PPH berdasarkan PP nomor 29 tahun 2020. Ya, di sini ada 4 fasilitas kalau nggak salah guys. Tambahan pengurangan penghasilan itu bagi wajib pajak dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga, sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, pengenaan PPH sebesar 0% dan bersifat final atas tambahan penghasilan terima sumber daya manusia di bidang kesehatan, dan pengenaan tarif PPH sebesar 0% dan bersifat final atas penghasilan berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta diperpanjang mulai 1 Maret sampai dengan 31 Desember 2020. Sama tadinya ini juga sampai dengan September 2020 guys. Ya, silahkan searching lagi ya yang sudah ditayangkan di channel guys, PP 29 tahun 2020 ini di awal-awal guys. Awal-awal saya mulai bermain YouTube guys, silahkan dicek lagi ya. Oke. Guys, sekarang kita masuk ke bagian terakhir guys, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Oke. Pada saat peraturan menteri ini berlaku, SKB pemungutan PPH pasal 22 atau SKB pemotongan PPH pasal 23 yang telah terbit berdasarkan PMK nomor 28 PMK.03 2020 dinyatakan masih tetap berlaku dan dapat digunakan sampai dengan masa pajak sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini. Berarti sampai dengan Desember ya guys, 2020 masih bisa dipakai untuk SKB yang terbit berdasarkan PMK nomor 28. Laporan realisasi PPN DTP untuk masa pajak Juli, Agustus, dan September dibuat menggunakan format dalam PMK nomor 28 PMK.03 2020. Penyampaian laporan realisasi PPN DTP, laporan pembebasan pemotongan PPH pasal 21, laporan realisasi pembebasan pemungutan PPH pasal 22 impor, laporan realisasi pembebasan pemungutan PPH pasal 22, dan laporan realisasi pembebasan pemungutan PPH pasal 23 untuk masa pajak Juli 2020, Agustus 2020, dan September 2020 disampaikan tiap masa pajak paling lambat. Oke, tanggal 31 Oktober. Kalau tadi kan satu paket. Sekarang disampaikannya terpisah-pisah nih tiap bulan, tiap masa pajak. Tapi tetap paling lambat tanggal 31 Oktober. Karena aturan peralihan ya. Jadi tidak lagi dalam jangka waktu 3 bulanan. Tetap dibuat 31 Oktober tapi tiap bulannya, tiap masa pajak. Oke. Ketentuan menutup. Pada saat peraturan Menteri Keuangan ini berlaku, peraturan Menteri Keuangan nomor 28 PMK.03 tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2020, kemudian diundangkan di Jakarta kalau nggak salah guys, ya. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2020. Oke, belum sampai ya guys. Nah, ini dia. Ditetapkan di Jakarta tanggal 1 Oktober 2020, digunakan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2020. Oke guys, itulah tadi isi dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 143 PMK.03 2020. Ya, kita unboxing barusan ya, terkait dengan pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan perpanjangan pemberlakuan fasilitas PPH berdasarkan PP nomor 29 tahun 2020. Ya, intinya perubahan itu rata-rata sampai dengan Desember 2020 guys. Oke, sampai dengan masa Desember 2020. Perpanjangannya yang tadi sebelumnya September menjadi Desember. Oke, untuk lebih jelasnya guys, jangan kemana-mana ya setelah ini berakhir, karena masih ada lagi guys. Sudah ada perbandingan ya di akhir video ini. Ya, demikian mungkin guys untuk unboxing PMK nomor 143 PMK.03 2020 ini. Terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih juga sudah like dan share guys. Dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi pembuatan video-video pajak guys, mohon klik tulisan subscribe yang masih berwarna merah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.